Sudah Pak. Sudah pinter semua, alhamdulillah. Pembelajaran kemarin pada bulan kemarin itu mengenai tentang apa? Pencegahan dan penanganan stunting melalui stimulasi pada anak. Alhamdulillah pinter-pinter semuanya ya. Terima kasih ibu-ibu. Jadi kemarin itu tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui stimulasi pada anak. Jadi kalau misalkan ada anak yang stunting di situ, jangan langsung dibiarkan ibu. Gimana kan? Kemarin itu bu diberikan vitamin, anak-anak itu diberikan vitamin atau dirujuk ke dokter, puskesmas, atau minta bantuan ke pendamping sosial. Jadi jangan dibiarkan kalau misalkan ada anak stunting, harus diberikan asupan gizi. Jadi biar tidak berkelanjutan penyakit stuntingnya. Jadi ibu-ibu sekarang belajar pada modul 6. Kemarin kan modul 5 bu ya. Sekarang modul 6. Modul 6 itu sekarang pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Jadi ibu hamil itu perlu asupan gizi karena supaya biar kandungannya atau janin yang ada di dalam rahim itu bisa sehat ibu-ibu ya. Ada yang hamil bu? Belum ada. Sobung saya hamil ke lu ngandung minta sobat jangan ngandung lagi nanti sobungnya combong ala aja pantesan kalau cek kan orang melolo cepet ngandung. Jadi orang hamil kasih ibu, orang hamil perlu asupan gizi. Kemarin langkah 1 sudah ya, sekarang langkah 2. Jadi langkah 2 mengidentifikasi kandungan gizi bahan pangan yang ada di sekitar rumah ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu hamil di situ harus makan makanan yang bergizi. Jadi tidak harus beli makanan bergizi, tidak harus beli di supermarket, banyak di lingkungan rumah. Jadi kalau misalkan di lingkungan rumah di situ makanan pokok yang berkarbohidrat di situ seperti apa? Yang mengandung karbohidrat, makanan pokok seperti pisang ya kan? Pisang, apa lagi? Bubis. Jagung. Apa lagi? Padi, apa lagi? Terus kacang. Banyak di sekitar rumah itu makanan pokok yang mengandung karbohidrat. Jadi di situ fungsinya apa? Sumber tenaga bagi ibu hamil. Apalagi fungsinya? Fungsinya untuk berpikir dan bekerja. Jadi pikiran itu bisa cerdas pikirannya. Jadi otak itu bisa bekerja dengan memakan makanan yang bergizi. Jadi kalau misalkan otak itu tidak diberikan suplemen atau makanan yang bergizi, bisa jadi otaknya itu buntu, tidak berfungsi di situ. Jadi yang kedua lauk pauk atau protein. Apa makanan yang mengandung protein? Telur, apa lagi? Tahu, apa lagi? Tempe, apa lagi? Daging. Kalau misalkan tidak ada daging apa? Bisa ikan, karena ikan itu proteinnya tinggi. Apalagi kalau misalkan di Raas, di lingkungan ibu itu kan banyak ikan, iya. Banyak ikan, apalagi ikan maningseng ya. Ikan maningseng, ikan apalagi kerapo ya kan. Banyak asalnya nih. Banyak kurang proteinnya bosak. Tak perlu melihat daging karena negara asli kan melarat daging kan. Daging ini kan melarat. Jadi melihat cukup
mau naik kota ini kan cukup larang, apa boleh dengan Malang, Surabaya, cukup ini kan larang. Bahkan desa ada yang mulai, karena apa? Proteinnya tinggi. Mau naik ras ini kan cukup, tak usah gampang-gampang. Ngambek kata saya, atau buat entar nyolok mancing, boleh juga bisa makan makanan yang proteinnya tinggi. Ya, nah fungsinya gasa zat pembangun sel rasa kayak sesebulan apa kulit kasar mata-mata ini kan dengan memakan gasa juga bisa bagus pada anak rasanya. Nah, boleh sel rengan ngandung gasa memperbaiki sel-sel yang rusak aja saya bilang misalnya pada kulit semate bisa bagus boleh. Karena apa? Makan makanan yang berprotein tinggi. Terus selanjutnya yang mengandung vitamin dan mineral. Kenapa? Sayur-sayuran dan buah-buahan. Kangkung. Kenapa boleh? Wortel, tomat, bayam. Banyak bayam sih. Kangkung misalnya bayam kasar. Bayam kenapa? Kalau kasar. Tarnya. Banyak kan gigi kasar gini. Tarnya. Maksudnya negara kangkung banyak gigi kan? Gigi kangkung banyak. Daun pisang apa kasar? Daun pisang kan bisa ya. Kadang kangkung lagu kan? Orang penuh vitamin dia. Kadang mau nih ya, mereka kebayi jajan kurang. Beli tepung kenapa kasar? Jual ke sana palakan kan? Diolah menjadi makanan khas Kamang rasa. Pepaya juga. Pepaya kan bagus. Kan cuma kalau makan pepaya kasar pas mencret. Pepaya kasar. Kan roong pepaya. Kalau ratu tak berjang roong. Mengenai rasa banyak pepaya kasar lagi kan? Osa keruang mengandung vitamin. Bagus untuk orang hamil juga, ya. Jadi kasar fungsinya untuk membantu proses kerja tubuh kasar vitamin ini atau mineral. Jadi mencegah berbagai penyakit dengan makan sayur-sayuran atau vitamin dan mineral. Jadi mencegah penyakit termasuk penyakit stunting. Tapi alhamdulillah ini negara asal fungsi jauh penyakit stunting gitu. Alhamdulillah karena nggak akan cukup nyeloloh kan, nggak akan cukup nyeloloh, nggak akan kangkong, nggak akan tarnya kan, tarnya tuh sameleh nyaman molong, mon ekota meleh kasabuki. Ya alhamdulillah nanti sama kayak ibu ke baik kelompok, jadi 3 kelompok. Nah, cukup dengan kita kalau kelompok ini, ibu-ibu ini, nah, ibu ikat kertas sabuki. Nah, mereka ibu-ibu kelompok makanan pokok, ya, makanan pokok. Mereka kelompok lauk pauk. Mereka kelompok sayur dan buah-buahan. Ini sampeyan tulis iki kelompok makanan pokok napaan sebagai nang sekitar compokna. Neka lauk pauk sebagai nang sekitar compokna. Neka sayur dan buah-buahan juga sebagai nang sekitar rumahnya. Oke, fotonya dumnet pembu, dumnet tabit. Oleskan kertas saja. Sebagai dengan compoknya apaan? Makanan pokoknya, lauk pauknya apa? Untuk kelompok lauk pauk, untuk kelompok sayur dan buah-buahan.
Lestari Bu. Untuk kelompok makanan pokok Lestari. Ki, torek tempelkan toh. Makanan pokok. Tuh lauk pauk Lestari Ki. Lauk pauk Lestari. Untuk sayur dan buah-buahan Lestari Ki. Makanan pokok. Kenapa nih kamu? Jagung, singkong, ubi, pisang. Mek pola boleh saya tambah? Kacang, padi. Untuk kelompok lauk pauk, gabung saya tambah nah. Ayam, daging, kepiting, tempe, tahu, kerang, cumi, telur. Sebut saya tambah lagi. Ikan. Untuk kelompok sayur dan buah-buahan, sebut saya tambah nah. Sabung Ki, cukup Ki. Alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu. Ternyata ibu-ibu semuanya sudah pinter-pinter ya. Alhamdulillah, berkat makan ikan yang proteinnya tinggi, jadinya ibu-ibu sudah cerdas semua ya. Jadi ibu-ibu makanan yang harus dikonsumsi oleh anak dan ibu hamil di situ harus mengandung gizi. Gizi apa? Gizi seimbang. Jadi ada 10 pesan di situ, 10 pesan menu gizi seimbang. Yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Yang pertama harus mensyukuri makanan yang ada. Kuncinya yang pertama adalah syukur. Jadi karena sebanyak apapun makanan tersebut tanpa disyukuri kita akan merasa kurang nikmat. Sedikit tapi kita banyak rasa syukur akan terasa nikmat. Yang kedua, banyak makan buah dan sayur yang ada di sekitar rumah saja, di lingkungan sekitar. Tidak usah jauh-jauh, tidak usah beli ke supermarket. Kalau misal beli ke toko itu kan mahal. Jadi manfaatkan yang ada di lingkungan di situ. Yang ketiga, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Ikan tak usah meleleh, cukup nyacak kata saya. Mau tak nyacak harus meleleh. Kalau tak meleleh nyacak kata saya kan? Kalau tak meleleh nyacak atau bonyok nyolok bila malam. Terus yang keempat, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok lagi. Makanan pokok neka, cekung, kangkung, ubi, pisang, dan banyak kan lingkungan sekitar kasangin. Batasi konsumsi makanan manis. Batanya banyak manis belajar tak jauh kencing manis. Asin, berlemak, batasi rasa berlemak. Senam, biasakan sarapan pagi. Setiap biasa sarapan pagi harus dibiasakan. Biasakan sarapan pagi rasa. 7, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Cuma banyak rasa minum air banyak minum air. 8, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal sedang rasa. Kocak lempo tak lempo, kocak kurus tak
Sako semolongku gelut tani ngajar ngasa mengurus gelut campur angin ngap jadi sedang jabat bahasa Arab ideal tuh mantap tadi apa. Yang 9, biasakan membaca label pada kemasan pangan. Dibaca kasar nona mereka nota kok tepak kasih kadulasa takut mereka ngakui apa kan kita salah ngangkat mereka ngakui vitamin orang sakit kenapa akan ngakui orang hamil ya. Nah, terus yang terakhir, cuci tangan pakai sabun dan air bersih mengalir. Sudah praktek rumah belum? Sudah. Ngakuin apa? Angkui air yang mengalir pakai sabun. Mengkasak tangan di keran bisa angkui bekas cat kasak orang telur pas beri keran kan tinggal cat lo bagi kata lo bagi beri keran nyaman masaknya kan tinggal mari tok kuliah jadi air kalau tak capok gitu tak capok kasak mengikuti tanah di langsung lebet keran jadi air kan mengalir. Jadi itu saja ibu-ibu ya yang dapat saya sampaikan. Jadi untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas pada langkah 3 ya, pengolahan bahan pangan bansos untuk memenuhi gizi pada makanan pendamping ASI untuk langkah 3 ya, bulan depan ya. Jadi untuk materi saat ini kita cukupkan di sini saja. Jadi kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa ibu-ibu ya janji dirinya ditulis ya di rumah untuk bulan depan dikumpulkan, jangan sampai tidak membawa janji diri ya, harus dikumpulkan bulan depan. Jadi itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum